Sebelum tertutup itu apa namanya itu? Eh, Semacam ujian ya dalam rangka kita mengkoreksi ya hasil temuan riset itu, kemudian baru tertutup, kemudian terbuka kan gitu. Nah, eh, belajar dari mahasiswa saya bimbing ini memang terlihat dia tidak terbiasa ya untuk menulis ya, tidak dipaksakan untuk menulis ya. Kemudian ketika dia itu misalnya sudah seminar proposal, dia sudah merasa apa namanya, sudah merasa senang, kemudian dia alihkan kepada kesibukan lain ya. Kemudian pada tahap kedua dia juga sama, tertutup juga sama, akhirnya tinggal terbuka ya sedikit lena, tapi alhamdulillah masih bisa diselamatkan, bisa langsung ujian kan. Ya, jadi tolong teman-teman untuk ini apa namanya, untuk mulai menyicil ya, 6 tahun itu kan jangan kemudian kita ambil 6 tahunnya, tapi diupayakan bisa 2,5 tahun atau 5 semester, karena aturannya itu memungkinkan untuk selesai 2,5 tahun kan. Maka tolong teman-teman untuk membiasakan diri untuk membaca artikel jurnal ya, kemudian menulisnya ya, menulis. Jadi kalau orang tidak terbiasa membaca apa, jurnal, artikel, disertasi, penelitian itu nanti juga akan susah di dalam menulis kan gitu. Jadi betul-betul saya tekankan kepada teman-teman. Dan dalam dunia akademik itu, ketika kita membangun reputasi itu ya tidak tiada lain ketika kita ini menulis kan gitu. Tidak ada gunanya kita banyak apa ngomong macam-macam kan gitu toh, berargumen itu tapi tanpa ada sebuah tulisan. Yang mengikat semua itu kan tulisan kan gitu ya. Kita tidak hanya sekedar berwacana tapi semuanya itu ditulis kan gitu. Oke, jadi ini pesan saya tekan kepada mahasiswa untuk banyak membaca artikel jurnal, banyak menulis ya. Membaca pun kalau tanpa kemudian kita teruskan menulis juga juga kurang kan. Oke, ini yang presentasi Mas Isan ya, Mas Isan, dan ada teman lain yang belum presentasi, kalau belum ya, eh, tolong ya segera. Jadi saya sudah memberikan beberapa catatan ya terkait dengan makalahnya Mas Isan Fauzi. Monggo Mas Isan. Bisa dimulai Mas Isan. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bentar. Bisa dilihat deh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai arahan Prof. Mahmud Jahid, bikin judul yang kontroversial gitu ya, seperti itu. Nah, Nah, mungkin ini membandingkan dua sekolah, Al-Azhar Solo Baru dan SMA Nur Hidayah. Ya agak apa narsis-narsis gitu, Prof, karena datanya biar lebih mudah, karena waktu pelatihan calon kepala sekolah itu pembimbing saya itu Al-Azhar Solo Baru. Nah, kemudian sehingga oke. untuk mencari data cukup mudah. Saya magang di Al-Azhar untuk meneliti waktu itu sebagai kebutuhan apa pelatihan kepala sekolah, sehingga data dan sebagainya walaupun bukan data primer langsung, tapi saya masih agak ingat gitu ya, Bro ya. Seperti itu. Ya, Gitu. Nah, kemudian kita kemarin aspek struktur, kontrol dan budaya itu dari apa materi manajemen strategis. Kemarin saya tulis sama Mas Arief makalah sebenarnya nggak apa kemarin salah judul, Prof. Jadi makalah lain yang saya ini dan ini masih ada satu cadangan artikel lumayan. Oke, oke. oke, saya Prof. Pendahuluannya kita mulai dari pendidikan Islam di era kontemporer yang kompleks, yang merespon kebutuhan spiritualitas di tengah arus modernisasi dan globalisasi.
Kemudian sehingga lembaga pendidikan Islam tidak cukup hanya mencetak generasi yang solid secara individual, melainkan lebih dari itu. Gitu, nggih. Kemudian dipersempit, fenomena ini secara konkret termanifestasi di kawasan Solo Raya, sebuah area yang dinamis secara sosial dan keagamaan. Ada dua lembaga pendidikan menengah atas, SMA Al-Azhar Solo Baru dan SMA Muhammadiyah Sukoharjo, dengan representasi pendekatan yang berbeda, tetapi sebenarnya sama-sama berhasil merebut kepercayaan masyarakat menengah atas gitu, gitu seperti itu, yang non pondok, bukan pondok seperti itu. Nah, kemudian Al-Azhar Solo Baru di bawah YPI Al-Azhar sudah mapan secara nasional, kemudian memadukan keunggulan akademik kurikulum nasional dengan pendidikan agama Islam yang bersifat modern dan inklusif. Zahroni Zulfikdain, SMA Hidayah, representasi model sekolah Islam terpadu yang berdiri di bawah jaringan sekolah Islam terpadu. Model SIT secara khas menekankan keterpaduan atau integrated curriculum antara nilai Islam dengan seluruh mata pelajaran serta proses tarbiyah yang intensif untuk membentuk karakter dan identitas keislaman atau syakhsiah Islamiyah yang kokoh. Lubis 2017. Maka kemudian kami ingin membedah eh, perbedaan strategi dengan kerangka Hill, Jones, dan Skilling, buku strategi kita, yaitu di struktur organisasi, sistem kontrol, dan budaya organisasi. Nah, kemudian kesenjangannya ini ada secara signifikan formulasi, strategi, dan implementasi yang sama-sama berhasil. Nah, kesenjangan ini seringkali menjadi penyebab utama kegagalan strategis. Implementasi yang efektif menuntut para pemimpin menjadi seorang arsitek organisasi yang mampu membangun sebuah sistem di mana seluruh elemen bekerja sinergis untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian arsitektur ini dibangun tiga pilar utama yang saling mempengaruhi, yaitu struktur organisasi, sistem kontrol, dan budaya organisasi. Nah, kan kita bahas perbedaan itu. Nah, ini dasar teorinya. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka kerja eksekusi. Ada beberapa hal. Pertama, dimensi kunci desain struktur. Nah, desain struktur ini ada dua, diferensiasi vertikal dan horizontal. Kalau vertikal ada sentralisasi dan desentralisasi. Jadi kalau desentralisasi, keputusan terkonsentrasi di puncak, sedangkan desentralisasi, wewenang disebar ke level yang lebih rendah. Ada kelebihan dan kerugiannya. Kalau sentralisasi cocok untuk organisasi yang mengejar cost leadership di lingkungan yang stabil. Ini sentralisasi itu lebih rapi, lebih sistematis, sedangkan desentralisasi kelemahannya adalah potensi inkonsistensi keputusan dan hilangnya kontrol atas tujuan organisasi secara keseluruhan. Tapi kemudian mendukung strategi diferensiasi dan inovasi. Jadi desentralisasi itu seolah-olah nggak rapi karena hilangnya kontrol dan keputusan kadang inkonsisten, tetapi kelebihannya adalah diferensiasi dan inovasi. Kemudian diferensiasi horizontal ada struktur fungsional dan struktur multidivisional serta struktur metrik, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian mekanisme integrasi eh, ini adalah alat formal mengatasi masalah timbul dari diferensiasi. Semakin kompleks diferensiasi, semakin besar kebutuhan akan integrasi. Mekanisme ini berkisar dari sederhana, hierarki kontak langsung, hingga yang kompleks. Ada penghubung, gugus tugas, task force, tim permanen, manajemen integratif. Nanti insya Allah kita bahas di sana. Kemudian yang kedua, selain struktur, kita akan bahas sistem kontrol. Nah, ada tipe lagi sistem kontrol, ada kontrol finansial. Fokus utamanya adalah efisiensi dan probabilitas. Contoh praktisnya anggaran, ROI, laba, rugi, laba, dan keuntungannya objektif, terstruktur, fokus pada hasil akhir. Kelemahannya bisa mendorong perilaku jangka pendek yang merusak. Misalnya apa-apa harus ada anggaran, apa-apa harus ada biaya, apa-apa harus ada honor dan sebagainya. Nah, kontrol finansial dan ketika tidak ada honor, tidak ada finansial, maka program tidak berjalan. Ini kelemahan dari jenis kontrol finansial. Kemudian ada juga kontrol output, contohnya pencapaian target kinerja,
Contoh praktisnya adalah KPI, ada target penjualan, tingkat kelulusan. Nah, ini kelebihannya antara eh, maaf Prof, ini loncat. Bentar, Prof, kok hilang? Pencet ke bawah, Prof, maaf. Oke, Ini. Kontrol output menghubungkan kinerja individu atau tim dengan tujuan. Misalnya target kepala sekolah apa, target wakil kepala sekolah apa, kemudian dan sebagainya. Ini kelebihannya bisa mendorong gaming system. Target salah. Maka kemudian kalau kekurangannya adalah masing-masing divisi itu cuma mengejar targetnya masing-masing jika atau mempermainkan sistem. Yang penting KPI-nya bagus, misalnya ngakali dan sebagainya. Kemudian ada juga kontrol perilaku dengan proses dan prosedur. Ada SOP, aturan kerja, pengawas dan sebagainya. Kelebihannya ini menjamin konsistensi dan prediktabilitas. Kinerja bisa diprediksi. Tapi kemudian dengan SOP ini kelemahannya adalah bisa menghambat kreativitas dan fleksibilitas. Kemudian ada juga kontrol personal dengan masing-masing pimpinan itu mengawasi eh, stafnya dengan pengawasan langsung, dengan teknisnya bimbingan dari atasan, mentoring. Kemudian ini bagus untuk dan sangat efektif untuk tugas kompleks dan atau ambigu, tugas yang nggak jelas, yang apa arahnya harus inovatif dan sebagainya. Cuma kelemahannya membutuhkan banyak waktu manajerial. Mungkin waktu coachingnya sangat lama dan sulit diskalakan. Kemudian ada juga kontrol kultural. Kontrol kultural ini eh, menggunakan nilai dan norma internal. Kemudian bentuknya sosialisasi, kemudian ada tekanan sama. Ini sangat mendorong komitmen intrinsik. Kemudian kontrol kultural ini sulit dibangun dan ubah, menolak perubahan seperti itu. Kita menerapkan sistem efektif secara ada fleksibel, akurat, tepat waktu, objektif, dan terkait dengan insentif. Nah, perilaku yang sesuai dengan target kontrol harus dihargai. Sistem insentif termasuk gaji, bonus, promosi, dan pengakuan adalah bahan bakar yang menggerakkan sistem kontrol. Tanpa insentif yang selaras, sistem kontrol hanyalah seperangkat aturan yang ompong. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas tentang budaya organisasi sebagai sebuah perangkat lunak sosial. Nah, budaya adalah fondasi yang tidak terlihat dari sebuah organisasi. Ia adalah asumsi-asumsi dasar yang terinternalisasi bagaimana dunia bekerja dan bagaimana seharusnya anggota berperilaku. Menurut Edgar Schein dalam Hill et al., budaya dapat dianalisa pada tingkat artefak. Ini adalah level yang terlihat, termasuk di dalamnya adalah cara orang berpakaian, tata letak kantor, logo, seremoni, serta cerita-cerita yang sering diulang. Artefak mudah dilihat tapi sulit diinterpretasikan maknanya tanpa memahami dua level di bawahnya. Jadi kita harus lihat artefak, misalnya bangunan sekolah, seragamnya, itu akan menunjukkan budayanya. Misalnya budaya pesantren, artefaknya adalah pakai sarung, peci, yang apa ada makna yang menjadi budaya organisasi. Kemudian yang kedua nilai yang dianut atau exposure value. Ini adalah strategi, tujuan, filosofi yang dinyatakan secara eksplisit oleh organisasi. Nilai ini sering tertuang dalam pernyataan visi, misi, dan kode etik. Namun nilai yang dinyatakan bisa saja tidak sesuai dengan perilaku nyata di organisasi. Yang ketiga, nah ini yang paling penting tapi kemudian tidak terlihat, yaitu asumsi dasar atau basic underlying assumption. Ini adalah inti budaya. Asumsi ini adalah keyakinan yang tertanam begitu dalam sehingga dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak. Mereka tidak lagi dipertanyakan secara otomatis, memadu persepsi, pemikiran, dan perasaan anggota organisasi. Misalnya asumsi tentang hubungan manusia. Apakah di organisasi itu kompetitif atau kolaboratif? Atau asumsi tentang kebenaran, apakah diputuskan oleh otoritas atau ditemukan melalui debat. Nah, maka kemudian asumsi dasar ini
tidak tertulis, tapi kemudian menjadi budaya organisasi. Dan budaya yang kuat adalah ketika di mana tiga level ini selaras dan nilai-nilainya dianut secara luas, secara mendalam. Budaya yang kuat dapat menjadi aset terbesar karena menciptakan kohesi dan komitmen luar biasa. Sebaliknya, ia juga menjadi liabilitas atau beban terbesar jika tidak selaras dengan tuntutan lingkungan eksternal, karena budaya itu sangat sulit diubah. Oke, kemudian prinsip keselarasan strategis. Konsep terpenting yang menyatakan ketiga pilar tersebut adalah keselarasan atau alignment, menekankan bahwa tidak ada satupun desain organisasi yang terbaik secara universal. Desain yang efektif bersifat kontingent, artinya ia harus sesuai dengan strategi organisasi dan lingkungan tempat beroperasi. Nah, kemudian sinergi dan konflik dalam desain organisasi. Keselarasan menciptakan sinergi. Bayangkan sebuah lembaga pendidikan yang strateginya adalah menjadi pemimpin dalam inovasi pedagogi berbasis proyek misalnya. Struktur yang selaras. Maka kemudian pilihannya adalah desentralisasi yang memberikan otonomi pada guru, struktur berbasis tim lintas disiplin, dan mekanisme integrasi yang kuat. Kemudian kontrol yang selaras, sistem kontrol output yang berfokus pada hasil belajar siswa, bukan jam mengajar, insentif untuk guru yang berhasil mengembangkan metode baru, dan kemudian budaya yang selaras, yang eksperimentasi terhadap kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, sebagai kolaborasi, ketidak menciptakan konflik yang menghancurkan strategi. Jika lembaga yang sama menerapkan struktur yang sentralistis, sistem kontrol hanya mengukur kepatuhan pada kurikulum baku dan budaya senioritas. Jadi ketika sistem kontrol itu harus sesuai dengan budayanya. Kemudian arsitek keselarasan. Ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin dalam manajemen strategis ini. Yang pertama, apakah struktur bisa mendukung strategi kita? Yang kedua, apakah sistem kontrol mendorong perilaku yang benar untuk strategi, dan apakah budaya membantu menghambat kemajuan kita atau justru membantu kemajuan kita? Jadi, struktur, sistem kontrol, dan budaya, tiga hal yang mungkin kita perhatikan. Nah, ini pembahasannya, Prof. Eh, struktur organisasi. Kita kan bahwa Al-Azhar Solo Baru sebagai bagian dari institusi nasional yang mapan mengadopsi struktur yang lebih formal dan tersi. Kemudian SMA Hidayah sebagai eksponen dari gerakan pendidikan mengadopsi struktur yang lebih organik dan misioner. Jadi dari seragam, dari artefak, dari baju itu kelihatan artefaknya Al-Azhar dia bajunya lebih rapi, komando yang lebih struktur, sedangkan di SMA Hidayah lebih fleksibel, lebih organik seperti itu. Kemudian di sini kita dapatkan kalau di SMA Islam Al-Azhar Solo Baru beroperasi dalam model sentralisasi berjenjang. Cabang dari YPI Al-Azhar Pusat, sekolah ini terikat pada standar dan kebijakan makro yang ditetapkan secara nasional. Visi misi, kurikulum inti keagamaan, dan pedoman branding. Kemudian wewenang ini kemudian diturunkan ke pengelola lokal yaitu Yayasan Makarimah yang menerapkan kebijakan strategis untuk sekolah. Kepala sekolah memiliki otonomi untuk manajemen operasional harian, tetapi dalam koridor yang jelas dan harus melaporkan pertanggungjawabannya secara hierarkis. Struktur ini dirancang untuk menjaga integritas merek atau brand integrity dan standar mutu di seluruh jaringan Al-Azhar di seluruh Indonesia. Sedangkan SMA IT Nur Hidayah di sisi lain menunjukkan model otonomi lokal yang kuat. Yayasan Nur Hidayah sebagai badan pengelola memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah strategi sekolah. Afiliasi dengan jaringan sekolah Islam terpadu lebih bersifat kemitraan ideologis daripada hubungan komando. Namun yang unik adalah praktek desentralisasi operasional yang signifikan. Keputusan terkait implementasi program pembinaan karakter atau tarbiyah banyak didelegasikan kepada tim guru atau wali kelas. Mereka diberi keleluasan untuk berinovasi dalam pembinaan sesuai dengan kebutuhan siswa di lapangan. Ini adalah struktur yang optimal untuk kelincahan atau agility dan efektivitas pencapaian misi ideologi. Kemudian pembagian kerja, dimensi ini melihat bagaimana tugas tanggung jawab dikelompokkan.
Al-Azhar dulu menerapkan struktur fungsional klasik terhadap pembagian kerja yang jelas, sangat jelas, wakil kepala sekolah, kesiswaan, dan sebagainya. Setiap pakar adalah spesialis di bidangnya. Struktur ini sangat efisien untuk mengelola sekolah yang kompleks dan besar, memastikan setiap fungsi berjalan sesuai proses standar, fokusnya adalah spesialisasi fungsional. Di Nur Hidayah meskipun memiliki basis fungsional menunjukkan penekanan yang lebih kuat pada unit-unit lintas fungsi yang berpusat pada siswa. Peran murabi atau mentor atau wali kelas sering kali di poros utama mengintegrasikan aspek akademik, perilaku dari wakak kurikulum, perilaku dari wakak kesiswaan, dan bahkan spiritual. Tim ad hoc untuk proyek-proyek kesiswaan atau keagamaan sering dibentuk, menunjukkan fleksibilitas struktur. Fokusnya efisiensi tetapi integrasi holistik layanan pendidikan bagi siswa. Kemudian eh, dimensi integrasi, eh, Al-Azhar dicapai terutama dalam mekanisme formal, rapat kerja terjadwal, sistem berjenjang, SOP ya, sebagai perekat utama. Ini memastikan bahwa semua bagian dari organisasi bergerak dalam irama yang sama sesuai dengan arahan dari manajemen puncak dan yayasan. Aturan dan prosedur adalah integrator utama. Di Nur Hidayah, perekat utamanya adalah ideologi dan budaya. Selain rapat formal, koordinasi banyak terjadi melalui mekanisme informal yang bertujuan untuk menyamakan fikroh atau kerangka berpikir dan ruh semangat. Sesi halaqah tarbawiyah kelompok studi keislaman untuk para guru misalnya berfungsi ganda sebagai sarana pengembangan spiritual sekaligus forum koordinasi informal untuk menyelaraskan program-program sekolah dengan visi dakwah. Nilai-nilai bersama adalah integrator utama. Kemudian yang kedua, sistem kontrol. Setelah memahami kerangka organisasinya, sekarang kita menganalisis sistem sarafnya. Sistem kontrol adalah cerminan apa yang dianggap penting oleh sebuah organisasi. Hipotesis kita, Al-Azhar dengan fokus pada profesionalisme dan akuntabilitas dalam sistem besar akan lebih menekankan sistem kontrol formal yang terukur. Dan di Nudayah adalah fokus pada misi ideologis menyeimbangkan kontrol formal dengan kontrol kualitatif yang berbasis nilai dan proses pendidikan. Kontrol finansial di Al-Azhar berbasis data, target KPI, dan lain sebagainya. Sedangkan di Nur Hidayah, target kuantitatif, ada kelulusan prestasi sebagai bukti kepada masyarakat, namun bobotnya diseimbangkan dengan bot-bot output yang lain. Misalnya, melihat ke perkembangan akhlak siswa, pengukuran ini mungkin tidak seobjektif data akademik, tapi dianggap sama pentingnya untuk mencapai misalnya bersifat ganda, kuantitatif untuk akademik dan kualitatif untuk karakter. Kontrol perilaku, ya Al-Azhar menggunakan SOP yang terdokumen baik dan berkualitas. Sedangkan di Hidayah SOP formal ada, tapi kontrol perilaku justru paling kuat bersifat informal dan ideologis. Perilaku tidak hanya sekedar diatur oleh buku panduan, tetapi juga kode etik dengan teladanan dan lain sebagainya. Itu mungkin Prof. Kemudian budaya organisasi. Di Al-Azhar menekankan budaya korporat profesional yang menekankan keunggulan, pelayanan, dan citra institusi modern. Sedangkan di Nur Hidayah memiliki gerakan ideologis yang menekankan pada ukhuwah, persaudaraan, pengorbanan, dan militansi dalam menjalankan misi dakwah. Kemudian artefaknya yang terlihat mencerminkan profesionalisme dan modernitas. Terlihat dari seragam guru yang formal, misalnya kemeja dan desain gedung yang modern dan megah, penggunaan teknologi canggih dalam pembelajaran, serta yang terstruktur dan formal dalam rapat dan surat edaran. Yang dikenal secara nasional juga menjadi artefak kuat untuk mengkomunikasikan citra institusi yang besar dan terpercaya. Di Nur Hidayah, artefak yang dominan akan mencerminkan Islam dan kesederhanaan. Ini terlihat dari busana guru siswa yang sesuai syariat, guru perempuan berjilbab panjang, penggunaan sapaan Islami, serta banyaknya poster atau kaligrafi di dinding yang berisi kutipan Al-Quran atau motivasi Islami. Suasana fisik sekolah namun penuh simbol-simbol yang utama. Dan
pakaian negara selain artefak adalah nilai yang dianut. Nilai yang dianut adalah pengembangan di Al-Azhar, pengembangan pendidikan Islami, pengembangan akademis, pengembangan bahasa asing, penguasaan, dan lain sebagainya. Penekanan ini akan diberikan keseimbangan antara unggulan akademik, kompetensi global, dan akhlak dalam rangka Islam yang modern. Namun secara sadar mempromosikan citra sebagai sekolah Islam modern yang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah sekuler terbaik. Nilai yang dianut di Nur Hidayah lebih kental dengan terminologi gerakan dan tarbiyah. Visi dan misinya secara eksplisit menyebutkan tujuan untuk membentuk generasi Qurani, pemimpin peradaban, kader dakwah, nilai-nilai ukhuwah, saling percaya, komitmen pada perjuangan sering didengungkan oleh pimpinan untuk menjaga semangat kolektif. Kemudian asumsi dasar. Asumsi dasar di Al-Azhar menekankan pada profesionalisme dan keunggulan akademik adalah jalan dakwah yang efektif di era modern. Ada keyakinan bahwa dengan menampilkan citra sekolah yang profesional, modern, dan berprestasi, maka citra Islam di masyarakat akan terangkat. Hubungan antara guru dan yayasan lebih bersifat profesional kontraktual. Asumsi dasar di Indonesia bahwa pendidikan adalah medan jihad dan perjuangan. Ada keyakinan bahwa setiap guru adalah seorang murabi dan dai, bukan sekedar pengajar. Misi mereka bukan hanya mendidik siswa, tapi menyelamatkan generasi. Hubungan antar guru dan dengan yayasan lebih bersifat ideologis dan kekeluargaan. Diikat oleh kesamaan visi perjuangan, asumsi ini melahirkan tingkat komitmen dan kerelaan berkorban yang seringkali melampaui ikatan profesional biasa. Kesimpulannya, SMA Al-Azhar Solo Baru mempresentasikan model institusi yang mapan, establishment, arsitektur organisasinya, struktur hierarkis, kontrol formal, kuantitatif, dan profesional dirancang secara optimal untuk mencapai konsistensi, akuntabilitas, dan keunggulan kompetitif dalam sebuah jaringan yang besar dan profesional. SMA Hidayah mempresentasikan model gerakan ideologis atau movement, arsitektur organisasinya, struktur organik, kontrol berbasis nilai, budaya kekeluargaan, perjuangan dirancang secara optimal untuk mencapai efektivitas misi, kohesi ideologis, dan militansi kader dalam sebuah gerakan pendidikan yang berbasis nilai. Kedua model ini sama-sama berhasil, tapi mereka beroperasi dengan logika dan asumsi dasar yang berbeda. Pemahaman ini krusial bagi pemimpin pendidikan Islam dalam merancang organisasi mereka. Karena pilihan yang mengadopsi sebuah praktik manajerial harus selaras dengan institusi yang ingin dibangun. Itu mungkin Prof. Dari tugas yang kemarin, kemudian kami coba mencari materi apa, tema apa yang kontroversial atau lain, tapi kemudian kami belum apa ya, akhir untuk dalam sebuah jurnal. Terima kasih Prof. Mohon bimbingan dan arahannya serta semoga teman-teman bisa didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali ya untuk didiskusikan di apa kemarin yang saya sampaikan ya. Sebuah jurnal itu akan menarik kalau dia itu mengandung kontroversi ya. Kontroversi ya, ada perbandingan ya. Apalagi tadi Mas Ihsan sampai membuat semacam apa ya? Konsep baru ya, mapan dan ideologis kan ya. Jadi kalau Al Azhari itu lebih apa? Konsepnya konsep mapan ya. Ya, Ini kan sebuah apa? Sebuah apa? Sebuah nomenklatur baru apa? Istilah konsep yang diperkenalkan ya. Yang kemudian dinamakan oleh Mas Ihsan sendiri. Nah, kali. Monggo kalau teman-teman ingin didiskusikan ya, tanyakan monggo. Tanya Prof. Ya, tanya Pak Monggo. Isa. Jadi tadi di makalah Pak Isan itu menjelaskan bahwasanya kurang lebihnya itu kalau di SMA
Islam Al-Azhar itu kan model struktur organisasinya eh, itu sentralisasi berjenjang dan formal dan kuantitatif. Dan kalau di SMAIT Nur Hidayah itu kan lokal yang kuat, terus dia itu juga menggunakan menyeimbangkan antara target kuantitatif dan kualitatif. Sehingga kalau di SMA Al Hidayah guru itu diharapkan menjadi teladan, lalu murabi, terus juga dai atau juru dakwah. Ya mungkin saya tertarik itu pembahasan itu kan SMA Al Hidayah, SMA Al Hidayah atau di sini SMA Al Hidayah itu kan berdasarkan jenjang waktu, kalau lihat prospek sekarang itu kan terus berkembang dan membesar ya. Nah, pertanyaannya, ketika skala organisasinya ya, skala organisasinya semakin besar dan kompleks, bukankah akan secara alami maka terpaksa birokratisasi dan akan menjadi mapan seperti Al-Azhar. Jadi struktur organisasinya akan mendekati seperti Al-Azhar yang tadi disebutkan agak kaku. Begitu juga sebaliknya. Ini nanti pertanyaan mungkin kalau Pak Isan kan pelaku ya, mungkin kalau di SMA Al Hidayah. Di Al-Azhar pertanyaan kebalikannya, kalau sistemnya udah sangat formal dan kaku itu, bagaimana menjaga ruh atau jiwa pendidikannya agar tidak terjebak menjadi korporasi? Jadi bukan hanya ladang bosok basah jual di lembaga pendidikan seperti itu. Dan mungkin itu bisa dijawab Pak. Saya ulangi lagi, bagaimana menjaga ideologi SMA Al Hidayah tadi ketika skala organisasinya semakin besar dan kompleks, dan bagaimana menjaga ruh atau jiwa pendidikan bagi sekolah yang skala organisasinya udah seperti Al-Azhar. Seperti itu, Pak. Baik. Yang saya jawab dari Al-Azhar dulu ya, karena saya penelitian di sana. Ada pembinaan kepala sekolah tingkat nasional untuk menyamakan visi dan misi di Al-Azhar. Itu saya lihat status kawan saya atau mentor saya yang jadi kepala sekolah di Al-Azhar itu ada program, dia sering sekali ke Jakarta, ke Makassar, ke mana gitu yang apa raker kepala sekolah Al-Azhar mungkin setahun sekali ada kali ya seperti itu. Jadi mungkin materi-materi ruh perjuangan seperti itu juga masih disampaikan. Kemudian juga pembinaan guru itu saya lihat juga sangat terstruktur di Al-Azhar itu ya, sehingga mungkin nilai perjuangan dari Buya Hamka ya, karena yang mendirikan di awal itu Masjid Al-Azhar Kebayoran, kemudian punya pengen melihat membuat sebuah sekolah yang maju saat itu, maka kemudian bikin Al-Azhar di Kebayoran itu. Kalau tidak saya salah gitu. Jadi masih ada yang nilai-nilai itu masih ada yang dikawal, ada yang mengawal di Al-Azhar sampai ada pelatihan-pelatihannya, ada buku pegangannya, ada buku pembinaan Islamnya seperti apa. Kalau di Muhammadiyah mungkin ada buku tarjihnya gitu ya, ada buku tarjihnya, ada sangat lengkap seperti itu. Sehingga sekolah Al-Azhar dengan manajemen modern, tapi kemudian nilai-nilai itu masih nilai-nilai dakwah, nilai-nilai perjuangan sebagaimana sekolah-sekolah Islam yang lain masih bisa dikawal dengan baik. Nah, kemudian untuk SMA Nur Hidayah justru memilih bentuk organisasi yang tidak kaku, tidak rigid gitu ya, yang kemudian ada panitia-panitia, ada tim-tim yang bergerak dengan otonomi yang luas dan juga ada kelemahannya. Misalnya ada tabrakan kegiatan atau ada kekurangan sempurnaan kegiatan, kemudian ada sesuatu yang terlewat. Misalnya hari ini di SMA Hidayah itu ada rapat TKA 1, 2, 3, 4 ada 5 kegiatan yang bertabrakan gitu ya, sehingga ada agenda pembinaan guru yang datang sedikit gitu ya, sehingga PJ-nya marah-marah ini sama saya. Ini gimana bikin program kok apa tidak didukung oleh kepala sekolah sehingga yang datang sedikit gitu ya. Saya minta maaf karena
banyak kegiatan sehingga program pun bertabrakan seperti itu. Jadi ada plus minusnya. Plusnya bisa agile, bisa punya inovasi-inovasi, tapi kemudian minusnya kadang tidak rapi kalau tanpa manajemen dan struktur yang lebih lebih baik. Mungkin itu dari saya, Mas Faki, mungkin Prof. Imam Mujahid mau memberikan tambahan atau tambah diskusi atau teman-teman ya sependek pengetahuan saya dari makalah itu ada plus minusnya dan semuanya ada bagusnya. Ada bagusnya, ada kurangnya, tergantung pilihan-pilihan bentuk manajemen organisasinya. Seperti itu. Ini saya malah heran itu misalnya Tebu Ireng misalnya yang sampai santrinya 40.000 itu gimana ngelolanya gitu seperti itu. Makanya dan sebagainya mungkin manajemen pesantren saya kira lebih lebih baik untuk kita bahas. Nah, karena data saya sekolah Islam modern maka kemudian saya membandingkan antara Nurul Hidayah dan Al Azhar sebagai model. Itu mungkin Gue yang Mas lain Zaki. kalau ada yang ingin Eh, mengomentari. saya masih boleh Hmm. menanggapi lagi, Bro. Ya, Oke, monggo, enggak. Mas Maki. Tadi kan berarti kalau ya saya terima yang saya pahami Hmm. ya dari yang disampaikan Pak Isan berarti kan kalau Hmm. yang di bawah naungan pendidikan Islam Ya, dari sati yang apa hmm. itu semua cabangnya itu memiliki standar yang sama gitu ya Ya, Pak ya. betul. Itu ada Baik. setting penilaian gurunya, kemudian bahkan gajinya pun agak mirip-mirip di semua semua. Eh, Heeh. Apa itu Pak? Kalau itu kan berarti memang kan YPI Al Azhar itu kan memang sudah memang berencana untuk berekspansi kalau dikatakan Iya, seperti itu sekolah di berbagai daerah. Kalau iya. di SMA IT Al Azhar sendiri itu ada kemungkinan untuk berekspansi juga atau enggak Pak? Atau nanti yang Hmm. berekspansi itu sesuai dengan apa yang kan di bawah Hmm. naungan JSIT tadi ya? Iya, iya, iya. Itu dari Eh, JSIT-nya, melebar cabang dari JSIT-nya atau SMA IT Al iya, Azhar-nya iya. itu. Iya, iya. Baik, kalau Al-Azhar memang terdesentralisasi, jadi tersentralisasi dari pusat ada pengarahan, ada laporan. Jadi waktu saya magang itu, kepala sekolah sedang membuat laporan ke yayasan dan guru masing-masing itu dinilai secara rigid dan detail. RPP-nya gimana, gimana, seragam, untuk apa penilaian tahunan, kemudian penilaian tahunan itu guru menjadi penilaian tahunan salah satu aspek penilaian tahunan kepala sekolah selain target-target kepala sekolah yang lain, nilai ujian, kelulusan dan lain sebagainya. Kemudian semua itu diolah lalu disetorkan ke Al-Azhar Pusat. Kalau Al-Azhar gitu. Dan kemudian dari Al-Azhar Pusat itu akan memberikan mentoring, akan memberikan masukan, akan memberikan ini sehingga standar Al-Azhar itu di seluruh Indonesia bisa dibilang sama. Bisa dibilang sama gitu ya. Kemudian kalau di sekolah kami mungkin karena tumbuhnya tidak lebih baru, kemudian belum sebesar Al-Azhar juga jaringannya sehingga memang DNA-nya memang cocoknya ya masih semi-semi kekeluargaan, kemudian semi-semi apa ukhuwah, semi-semi perjuangan dan justru itu menjadi salah satu nilai lebih. Kami mengambil justru dari pesantren-pesantren yang pendekatannya modelnya pendekatan perjuangan, pendekatan desentralistik misalnya satu unit satu ini dikasih apa amanah dikasih kepercayaan untuk mengembangkan bagiannya masing-masing. Dan nampaknya ini cukup cukup bisa berjalan dengan segala keterbatasan dan kekurangannya gitu. Dan untuk menyebarkan ke cabang-cabang yang lain, mungkin belum kepikiran ke situ. Makasih Mas Feki mungkin ada pikiran untuk oh iya ya kita bisa bikin cabang, bikin besar dan sebagainya. Mungkin suatu saat kalau sudah cabangnya banyak, maka model-model Al-Azhar yang terstandarisasi itu akan menjadi salah satu apa ya pilihan untuk manajemen organisasi. Ya menarik Mas Eki gitu ya. Hmm. Sama-sama Pak Isan. Gitu. Ke yang lain, Ya, sudah pulang nih, Gus.
Iya. Gak, gak Gus, ini makalah aja Gus. Hmm. 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 Iya. Hmm. Hmm. Iya, iya. Hmm. Iya, iya. Hmm. Iya, iya. Iya. Baik, biar kesalahan saya jawab yang nomor dua dulu Gus, ya, biar lebih mudah. Jadi Al Azhar yang dimaksud jaringan YPI Islam Yayasan Pendidikan Islam Al Azhar itu brandnya sama. Jadi tulisan Al Azharnya warnanya biru. Kemudian kalau Al Azhar akhirnya pecah. Salah satunya ada Al Azhar yang YPI Pusat sama Al Azhar Syifa Budi. Jadi ceritanya itu kata kepala sekolahnya, ya Al Azhar Syifa Budi itu salah satu cabang Al Azhar Pusat awalnya. Tapi kemudian membesar juga, dia di Jalan Syifa Budi. Maka kemudian terkenal dengan Al Azhar Syifa Budi. Maka kemudian ya Al Azhar Syifa Budi ini bikin brand baru dan itu juga ada nomornya. Misalnya di Solo Al Azhar Syifa Budi berapa lupa saya nomornya. Kemudian kalau di Solo Baru itu SMA Al Azhar 7. Jadi kayak sekolah negeri Gus, ada nomor-nomornya. Al Azhar 1, Al Azhar berapa, kemudian SMP-nya nomor SMP Al Azhar 28. Kalau di Solo Baru ada nomor-nomornya itu dan logonya sama yaitu yang biru. Nah, itu yang dikontrol ketat oleh Yayasan Al Azhar. Misalnya Al Azhar International Boarding School misalnya mewah di apa Tawangmangu di Karangpandan juga Al Azhar Internasional di Jogja itu juga ada. Mereka ngebrand ininya biru, covernya biru dan ininya putih. Kemudian yang Siva Budi juga sama. Karena dulu juga apa biru putih. Jadi brand color, brand warna brandnya itu biru putih gitu nggih. Biru putih kemudian ada tulisan Al Azhar, logonya seperti itu yang di apa yang di yang sama sih. Dan kemudian nama-nama yang lain karena Al Azhar ini nama besar sebuah pesantren apa sebuah universitas di Mesir, maka kemudian ini dipakai banyak institusi, banyak itu. Tapi pesantren di pondok pun Kopel Rayanya Rayan Al Azhar gitu. Dari dulu seperti itu. Jadi kalau yang masih desainnya itu yang sah, yang itu yang diawasi benar, yang seperti franchise itu yang ada nomornya, Gus. Itu. Ya, itu putih, kemudian ada nomornya. Kemudian sistem resmi, eh, kita kemudian berbeda-beda. Misalnya kontrol finansial, ini juga harus ada anggaran, ada return of investment, laba rugi, apa bukan lembaga bisnis ya, tetapi karena akuntabilitasnya, ini sekolah ini tahun ini
surplus atau defisit sebagai sebuah kontrol finansial agar memastikan agar sekolah ini, yayasan kita, lembaga kita masih berjalan madal hayah ya, sepanjang masa, sepanjang waktu, maka kemudian kontrol finansial itu kita kita pakai juga sehingga tahun ini defisit sekian, tahun ini surplus sekian. Berarti kalau surplus ya kita bisa mengembangkan pembangunan lagi di tahun depan. Kemudian kita ada peluang-peluang apa? Kalau defisit, berarti kita harus berhemat. Kita ini kita lakukan kontrol finansial juga. Nah, ini kelebihannya objektif, terukur, fokus pada hasil akhir. Jika kontrol finansial ini jadi sebuah budaya, maka bisa mendorong perilaku jangka pendek yang merusak. Misalnya keikhlasannya akan hilang, kemudian apa-apa dihitung, kalau tidak ada anggarannya tidak jalan, tidak ada honornya tidak jalan. Nah, ini juga tidak bagus untuk sebuah lembaga pendidikan. Kemudian kontrol output juga kita gunakan untuk berpikir secara manajerial. Misalnya target tahun ini apa, bukan untuk buat kita kemerungsung atau buru-buru, tapi kemudian target kinerja ini untuk, berarti kita kurang ini, kita sudah lebih ini, berarti yang lebih kita syukuri, yang kurang kita kita apa perbaiki. Nah, itu karena ini nanti kita bisa mengetahui dan menghubungkan kinerja individu atau tim dengan sasaran dan tujuan. Misalnya tim ini, orang ini, ustadz ini, ternyata dia sudah mencapai banyak hal. Nah, ini kontrol output. Misalnya masing-masing bidang ada target kinerja. Ada target kinerja misalnya bidang kesiswaan, berapa lomba yang dicapai, bidang Al-Quran, berapa anak yang akan selesai hafalannya, bidang humas, berapa pendaftar, bidang apalagi. Nah, kita ada kontrol output dengan target kinerja, sehingga menegur seseorang itu bukan karena pribadinya, tetapi karena pencapaian target kinerjanya tidak searah. Tapi kelemahannya ada gaming the system, ngakali sistem. Misalnya saya punya teman driver yang dia ngakali sistem penjualan, ya nggak salah-salah juga. Dia dulu sales minuman teh botol atau apa itu, kemudian targetnya harus sekian. Kalau nggak dapat target, dia akan dapat teguran atau catatan jelek. Nah, maka kemudian dia ketika cari temennya yang targetnya udah memenuhi. Nah, kemudian penjualannya temennya diakukan ke dia gitu. Nah, ini kan gaming the system atau mempermainkan sistem gitu ya, sehingga seolah-olah semua dia targetnya terpenuhi, padahal sebenarnya penjualan temannya yang memenuhi target dia pinjem untuk target dia seperti itu. Nah, ini kontrol output kelemahannya itu. Kemudian kontrol perilaku dengan SOP kerja dan sebagainya. Nah, ini konsistensi dan prediktabilitasnya kuat. Biasanya sekolah-sekolah profesional kayak Al-Azhar yang harus memastikan semua gurunya sama, maka SOP-nya harus kuat. Bahkan kemarin kalau sekolahnya cerita warna baju itu harus sama dengan standarnya, tidak ada beda sedikit pun, misalnya seperti itu. Jaket jas, dasi, kemudian pin itu harus lengkap karena semuanya adalah SOP, aturan kerja dan pasan. Ini kelebihannya adalah konsisten, menghemat, kreativitas dan fleksibilitas. Nah, kemudian kontrol personal. Nah, ini sangat bagus untuk tugas yang kompleks atau ambigu, gak jelas arahnya. Tapi kemudian kelemahannya adalah membutuhkan waktu manajerial dan sulit diskalakan. Ini pengawasannya gimana seperti itu. Nah, kami cenderung kalau saya dipimpin dengan kontrol personal dan kontrol kultural. Karena memang DNA-nya cukup cocok gitu nih. Nilai norma, sosialisasi, tekanan kolega misalnya. Kamu kok nggak gini, kamu kok ini, kok seperti itu. Sedikit banyak ini adalah kontrol kultural misalnya. Kamu kok nggak ngajar, kasihan murid-murid, seperti itu. Sangat efisien dan mendukung komitmen intrinsik. Tapi kemudian ini sulit dibangun dan sulit diubah. Kemudian bisa menolak perubahan.
Nah, tergantung kita model kepemimpinannya seperti apa dan apa yang kita urus itu modelnya seperti apa. Kontrol personal dan kontrol kultural ini tidak cocok untuk bagian-bagian teknis. Misalnya apa ya kalau di sekolah cleaning service misalnya gitu ya. Mereka ya udah malah minta apa, kemudian negosiasi, diskusi dan sebagainya. Ya, nah kalau bagian-bagian tertentu yang butuh butuh ruh, butuh inovasi, butuh misalnya dosen, misalnya itu kontrol kultural, mungkin kontrol personal itu. Tapi kemudian ketika bagian-bagian yang teknis, maka kontrol perilaku, SOP dan sebagainya itu kita gunakan. Tapi kemudian bagian leadership, kontrol output ini bisa kita gunakan dan kontrol finansial untuk mengatur juga bisa kita. Ngapain Gus itu mungkin bahan diskusi kita. Intinya eh, seperti ilmu nahwu kita harus butuh semuanya gitu ya. Di Amsilati itu kan dipakai semuanya gitu dan kita lagi menghadapi siapa maka kita pakai rumus yang mana mungkin itu Gus Rizky sebagai bahan diskusi. Pada Ya, terima kasih ya teman-teman ya, masukan dari teman-teman semua ini luar biasa. Alhamdulillah ya, kampus kita ini khususnya program doktor manajemen manajemen pendidikan Islam ini itu mahasiswanya itu sangat beragam ya, berasal dari lembaga-lembaga besar ya menurut saya ya. Ini Mas Ihsan ini dari Nur Hidayah pentolannya. Kemarin itu mahasiswa saya itu dari ketua yayasannya dari Abidin. Kemarin yang saya uji di Asalam itu ya salah satu pimpinan di Asalam. Ya. Kemudian juga rektor IIM, ya. Kemudian juga eh, dari Pondok Salafi, kemudian ya Kutab yang mengembangkan Kutab, semuanya ada di ini. Dan rata-rata mereka itu ya meneliti disertasinya itu meneliti terkait dengan lembaganya. Ini sangat kaya sekali. Nah, saya kalau kemudian pasca itu ya kampus kita ini kemudian berinisiatif ya apa mengumpulkan potensi-potensi itu luar biasa ya. Jadi nanti mungkin ada semacam kayak pusat studi atau apa yang menjadi pusat rujukan. Nah, ini menarik, saya jadi terbetik, jadi kepikiran ke sana kan gitu, ya. Mas Ihsan ya, sebenarnya apa eh, tulisan Mas Ihsan ini makalah ini kalau dibuat disertasi sudah selesai kan gitu, ya. Tinggal pendalaman-pendalaman saja. Ya, saya lihat secara umum materinya sudah masuk semua. Dan ini pun kalau dibuat untuk artikel jurnal ini menarik sekali kan gitu. Ya. Nah, cuman perlu beberapa sentuhan-sentuhan. Mas Isan saya sudah kirimkan ke lewat Bu Fitri ke jenengan itu tolong ditampilkan itu untuk terkait dengan uh, beberapa komentar saya terkait dengan makalah Mas Ihsan itu. Ya, mohon izin Prof. Tolong Proses buka. dibantu. Oke. Sudah ada ya? Ada ya Mas Ihsan ya?
Oke. Ya, saya berusaha untuk memahami ya dengan cepat ya karena makalah ini juga baru saya terima kan gitu. Maaf, Rob. Jadi eh, apa memang berbeda antara bahasa lisan dan bahasa tulis ya. Jadi, saya ingin menangkap gitu apa yang ingin dijelaskan oleh Mas Ihsan itu ya. Apa mungkin Mas Ihsan kalau misalnya membaca judul Mas Ihsan itu nyapa enggak didengar gitu ya. Ke aneh, Rob. Nah, coba Mas Ihsan geser ke bawah saja. Kalau ini kan berupa kesimpulan ya. Nah, coba geser ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi, terus ke bawah lagi. Oke, terus judul, terus sampai judulnya paling atas. Hub, oke. Bawah lagi. Judul Mas. Atas lagi Mas. Oke, judul itu ya. Oke. Sampai ini aja judulnya mentok ke atas biar bawahnya saran revisinya masuk. Sudah. Oke ya. Dari sisi judul ya, saya melihat ya kekuatan daripada judul Mas Ihsan itu kan jelas ya, fokus ya mencerminkan komparasi ya antara dua lembaga pendidikan. Kemudian dia juga menunjukkan kedalaman analisis ya dan menyoroti 3 aspek utama ya, struktur, kontrol, dan budaya. Memang di dalam sebuah jurnal ya itu ya aspek utama itu yang nanti akan dimintai evidence-nya, buktinya itu itu harus tampak kan begitu. Nah, cuman kritikan saya adalah judul ini belum mencerminkan kerangka teoretik atau pendekatan konseptual yang digunakan. Misalnya analisis dengan kerangka Hills and Jones and Scale. Nah, ini kan menggunakan apa namanya analisisnya Hills ya. Hills ya. Apa namanya analisisnya Hills dan Jones ini? Teori besarnya itu apa? Teori besarnya itu kan berbicara tentang strategic alignment, keselarasan strategik, ya. Nah, itu harus ditampakkan gitu loh, Mas. Anda itu kan menggunakan orang ini konsep besarnya apa yang memuat struktur kontrol dan budaya itu miliknya Hill and Jones itu, ya kan? Nah, ini harus ditampakkan, ya. Apa namanya konsep besarnya, ya. Yang kedua, karena ini fokus pada pendidikan Islam, ya harusnya di judul itu kan juga tampak ya pendidikan Islamnya. Nah ini ada saran ini ya, tapi saya lebih kepada saran yang saya tulis yang nanti ada di bawah ya. Itu lebih kepada misalnya judulnya Strategic Alignment dalam Pendidikan Islam, ya. Konsep besarnya itu kelihatan, Mas. Ya. Konsep besarnya terlihat strategic alignment dalam pendidikan Islam, ya. Titik 2, analisis keselarasan struktur, kontrol, dan budaya pada 2 sekolah unggulan Islam, pada 2 sekolah Islam unggulan, pada 2 sekolah Islam unggulan di Solo Raya. Itu menurut saya lebih menarik. Coba Mas Ihsan geser ke paling bawah coba. Saya sudah tuliskan di bawah itu. Bawah. Geser ke bawah, ke bawah sendiri. Terus. Oke, hope. Ya, ini bawah lagi. Geser ke bawah, jangan judulnya biar kelihatan. Ini. Ya ini. Jadi di sini akan terlihat ya. Ini kan menurut saya lebih menarik ya bagi sebuah jurnal atau sebuah disertasi ya. Karena konsep besarnya itu terlihatan. Ya, daripada nanti saya menyebutkan analisisnya
Hills dan Jones itu kan terlalu ya. Jadi strategic ya, alignment dalam pendidikan Islam. Ini berarti dia berbicara tentang konsepnya Hills dan Jones ya. Kemudian ketika dia misalnya mencari di Google, ini miliknya ini kan instansi analisis keselarasan struktur, kontrol dan budaya. Ya, jadi fokusnya pada ini struktur kontrol budaya pada 2 sekolah Islam unggulan di Seloraya. Ini kan ini ada apa nih dengan 2 sekolah Islam unggulan kan gitu. Sehingga kemudian dikomparisikan ya. Ini apa namanya? Nanti saya tadi menyusun misalnya abstraknya itu berdasarkan makalah Mas Ihsan ya. Itu menganalisis membandingkan implementasi strategi dalam 2 sekolah Islam unggulan di Seloraya ya, SMA Islam Al Azhar Solo, SMA IT Nur Hidayah Solo dengan menggunakan kerangka strategic alignment yang dikembangkan oleh Hills and John ya. Jadi fokus analisis diarahkan pada 3 komponen. Orang enak gitu loh Mas. Ya, jadi jangan sampai ketika kita itu berusaha untuk menjelaskan apa yang menjadi temuan penelitian, apa yang kita tulis itu, kita membahasakannya tuh dengan bahasa tulisan ya, berdasarkan sebuah konsep yang biasa dibaca oleh orang. Jadi misalnya jurnal ini dibaca oleh akademisi di Amerika, mereka paham. Konsep besarnya ini, tapi dalamnya isinya apa kan gitu. Nah, itu ya. Jadi ya, jadi tadi kan Mas Ihsan itu tadi ya menampilkan dua perbedaan ya, 2 strategi yang dikembangkan oleh masing-masing. Paham Mas Ihsan ya? Yes. Jadi konsep besarnya diperlihatkan, kemudian konteks pendidikan Islamnya itu ditampilkan juga. Karena kan intinya itu kan 2 itu, strategi dan konteks pendidikan Islamnya. Ya, naik ke atas lagi Mas, kembali ke yang awal tadi, judul tadi. Bawa lagi ya. Jadi terus ya, sudah jelas, sudah selesai kan judulnya? Bawa lagi. Bab 1 pendahuluan ya. Ya, jadi saya lihat misalnya di pendahuluan itu ya, latar belakangnya sangat kuat secara konseptual dan kontekstual ya. Jadi menampilkan problematika pendidikan Islam modern dengan literatur yang relevan ya. Saya senang sekali dengan pilihan kalimat di awal kalimat di pendahuluannya Mas Ihsan itu. Jadi ada kalimat shocking menurut saya itu. Ya kan? Jenengan kan coba jenengan bacakan itu di awal itu. Kalimat pembukanya itu. Pendahuluan. Ya, sebentar, kelihatan. Miliknya Mas Ihsan. Di pendahuluan ya, latar belakang ya. Di pertamanya itu. Pendidikan Islam di era kontemporer dihadapkan pada tantangan ganda yang kompleks, yaitu merespon kebutuhan spiritual tengah arus modernisasi dan globalisasi. Lembaga pendidikan Islam tidak lagi cukup hanya mencetak generasi Islam. Ini kan ya, ini menurut saya ini kan kalimat shocking ya. Pendidikan Islam era kontemporer jadi kepada tantangan ganda yang kompleks, yang merespon kebutuhan. Ini Mas, ini Anda mengambil dari Azumardi Azra atau? Iya, betul, Prof. Ini yang saya ambil di dalam disertasi saya. Kalimat pertamanya isinya ini. Intinya ini tantangan modernisasi dan iya, tapi saya karena konteks saya itu pesantren ya. Jadi sama ini, Mas. Sepemikiran satu frekuensi. Ya, jadi saya katakan di situ pesantren mengalami dilema ya. Ya, di satu sisi dia mempertahankan tradisi, tapi di sisi lain dia harus menyesuaikan
sama-sama ngambil dari Asma Dias. Tapi konteksnya berbeda ya. Nah, jadi apa? Harus ada kalimat shockingnya itu loh. Oh, ada apa sih? Ya, dunia pendidikan sekarang itu apa? Ini ada tantangan. Nah, bagus ini. Ada satu sisi ini, satu sisi ini kan itu. Nah, menurut saya bagus Mas kalimat pembukanya itu ya. Jadi tolong teman-teman yang lain itu kalau membuat apa di pendahuluan kalimat pertamanya jangan klise itu. Ya, misalnya undang-undang dasar undang-undang pendidikan mengatakan ini. Nah, itu biasa itu. Ya. Atau pendidikan merupakan itu biasa kan. Jadi ada sesuatu yang shocking menurut saya itu bagus. Nah, ini contohnya Mas Ihsan sudah memberikan contoh ya kalimat shockingnya itu. Jadi ketika orang baca tuh ada apa sih? Nah, kembali lagi Mas ke yang tadi. Oke. Oke ya. Nah, jadi kemudian yang kedua relevansi pemilihan dua sekolah sangat tepat untuk studi komparatif dalam konteks Solo Raya ya. Karena kan madhabnya berbeda. Nah, ya. Madhabnya berbeda. Ya. Sama-sama sekolah Islam unggulan modern tapi kok ternyata ada madhab yang berbeda. Orang kan mesti tertarik. Kalau tradisional dan modern itu orang terbiasa. Tapi ini sama-sama ternyata punya apa madhab yang berbeda juga ya. Nah, kemudian ya terdapat kesinambungan logis antara tantangan pendidikan Islam yang kedua pendidikan kebudayaan strategis perlunya studi implementasi strategis. Oke. Terus naik Mas catatan yang sarannya. Terus ya oke. Naik lagi. Oke. Oke. Saya rumusan masalahnya belum Anda cantumkan Mas secara eksplisit ya. Oh, jadi siap, Nah, kalau makalah kan yang harusnya ada ya. Karena kan yang dijawab di dalam makalah itu kan pasti rumusan masalah ya. Penelitiannya sudah tersurat tetapi apa manfaat teoritis praktisnya belum kelihatan. Nah, ini kebaruannya. Jadi orang itu ketika membaca sebuah tulisan, sebuah artikel itu pasti yang akan dilihat kebaruannya, novelty. Berarti ini Prof, mohon izin menyela Prof. Ya. Novelty itu harus kita ungkapkan kenapa. Jadi bukan orang meraba-raba. Oh ini bagus Bukan. di sini. Bukan. Novelty diungkapkan saja. Ya. Nah, ini yang juga apa namanya perlu dijelaskan. Novelty itu kan makanya novelty itu untuk novelty itu kan juga diletakkan pada pendahuluan, Mas. Jadi didasarkan pada apa? Didasarkan pada penelitian terdahulu, ya. Jadi penelitian terdahulu pada apa namanya? Pada pendahuluan latar belakang itu diantaranya itu untuk menunjukkan kebaruan penelitian kita. Jadi celah penelitian yang dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Di mana itu loh Mas? Nah, kalau apa namanya penelitian terdahulu pada bab 2 pada kerangka teoritis itu dia untuk memperkuat landasan teori dan kerangka berpikir. Jadi penelitian terdahulu, Pak, mengapa kan penelitian terdahulu ada di apa namanya? Ada di apa di bab 2 di landasan teori. Ya, penelitian terdahulu pada landasan teori itu dia untuk memperkokoh landasan teori yang kita pakai dan kerangka berpikir yang kita susun. Tapi pada pendahuluan penelitian terdahulu itu kita gunakan ya untuk melihat ya celah penelitian yang belum diteliti atau ditulis oleh orang kan begitu. Ya. Nah, itu jadi penting. Jadi sejauh ini misalnya penelitian yang sejauh ini ya penelitian atau riset terusan ya yang berbicara tentang ini itu baru pada konteks apa, fokusnya apa kan gitu. Lah celah Anda itu tulisan Anda itu mengisi ruang kekosongan yang mana? Nah, jadi orang menjadi
ini ada sesuatu yang baru. Jadi apa namanya sekarang ya untuk apa namanya apa jadi bahannya bukan salah apa bukan ya. Tahu Tapi ini penelitian, penelitian ini ya saya paham. kemudian apa namanya mengisi ruang kosong. Nah, Jadi apa? tambah menarik di pendahuluan itu gunanya untuk merayu Udah pembaca itu, Prof ya. mengisi ruang Oh kosong. iya iya. Ya, orang ruang kosongnya ini Oh, penulis jadi kan tertarik. Dia ingin mengisi iya apa iya kan? iya iya. Iya. Itu. Ya. Iya saya Prof. eh, jadi paham ya terkait Siap dengan siap siap Prof. penelitian Iya iya terdahulu iya ya. iya. Iya. Maka Hmm. gini loh Mas, kalau kita ingin menulis, ya kita harus Hmm. banyak membaca. Iya Jadi kan iya. kelemahan kita itu ketika menulis terkait dengan tema tertentu, kita Hmm. malas membaca ya Hmm. terkait dengan penelitian dengan tema-tema sejenis. Iya iya Ya, iya. nah, kita baca sejenis. Kemudian saya dulu waktu disertasi dulu di Bandung di UP itu saya suruh membaca 100 jurnal, 100 artikel, 100 artikel. Oh, pusing kepala saya gitu. Kalau dulu kan belum ada AI. Kalau sekarang kan kita bisa bantu tuh. Oh, ini isinya. Kan ada. Nah, coba Anda nanti baca yang terkait dengan itu. Oke. Iya, siap Kemudian Prof. ke bawah Mas, dasar teori bab 2. Terus Hmm. terus saja. Terus. Sampai ke atas sampai. Terus. Terus Mas. Oke. Oke ya. Ya, sini saya lihat struktur tertulis sangat sistematis ilmiah ya. Pembahasan konsep, struktur, kontrol, dan budaya, dukung teori manajemen strategik modern miliknya Hill ya. Gaya penulisan konseptual seperti bahasa ilmiah sangat baik. Nah, kritiknya keterkaitan teori dengan konteks pendidikan Islam masih lemah. Ya. Jadi masih kuat dalam teori manajemen umum. Ya. Ya. Banyak Mas ya. Coba kita menariknya dalam konteks pendidikan Islam ya. Ya. Literatur konsepnya ta'dib, al-atas, Iya, iya. banyak ya. Azra, Azumardi juga Ramadan banyak menulis Azra. tentang Iya, itu, iya, Prof. tentang Iya, pendidikan Prof. Islam itu banyak ya. Hmm. Ya, jadi menambah sebagian kecil implementasi strategis dalam lembaga pendidikan Islam. Ya. Jadi apa kadang-kala kan teman-teman itu ketika mengambil apa landasan teori itu dia mengambil dari judul kan gitu. Ya, kalau misalnya dirasa penting ya, misalnya tadi subjudul implementasi strategi dalam lembaga pendidikan Islam, ya kan banyak literatur yang terkait dengan itu baca kan akan gampang kita ya. Jadi kita itu untuk apa? Untuk menjelaskan konsep besar, kita tuh perlu konsep-konsep kecil dulu, Mas. Misalnya jenengan itu ingin membaca tentang buku Babonnya Manajemen Pendidikan, ya. Untuk baca buku tentang konsep pendidikan itu kan mungkin Anda akan agak kesusahan. Anda cari aja buku ringkasan-ringkasan kecil itu, tipis-tipis itu, yang membantu Anda nanti untuk membaca buku yang besar itu. Anda misalnya baca buku tentang filsafatnya Rocky Gerung yang tebal. Susah Anda baca. Anda cari buku-buku kecil, buku-buku tipis ya. Oh, kalau Anda tidak pakai buku-buku tipis itu, Anda susah untuk memahami yang besar itu. Ya. Yang kerangka pikirnya disarankan untuk menambah bagan atau diagram sederhana ya. Nah, jadi apa? Ketika kita ini ingin menjelaskan itu ya perlulah kita kemudian apa menggambarkannya dalam bentuk bagan ya, struktur seperti apa Anda gambarkan ya. Oke. Teori kemudian pembahasan ya bawah bab 3-nya. Oke, bawahnya. Oke. Ya, ketiga, saya lihat analisis mendalam ya, perbandingan antara sekolah dilakukan berdasarkan 3 pilar teori itu ya. Jadi jurnal itu senang Mas, kalau apa namanya banding-banding senang sekali. Lagi di
senang sekali dia. Orang kalau baca ada bagan kan enak itu. Ya, ya. Jadi Anda bisa membuat perbandingan itu, ya. Itu apa bagus itu, Mas, ya. Apalagi kemudian tadi apa namanya pilarnya itu apa evidence-nya, buktinya itu terkait dengan apa struktur budaya dan itu jelas kan itu, ya. Apa ada menggunakan bahasa akademik DNA kelembagaan, lincah organisasi, integrator, ideologi, itu bagus tuh, Mas. Menggelitik orang untuk kemudian apa untuk tertarik gitu loh. Siap, makasih Prof. Kemudian apa catatan kritik saran, data informasi berupa umum ya. Bawah lagi, Mas. Ya. Nah, kalau makalah teoretik ya ada studi literaturnya di sama ya. Tapi empiris ya, hasil wawancara, dokumen itu Anda masukkan. Apalagi ini disertasi atau menjadi sebuah ya. Oke, this skriptif. Bang Nur Hidayah ya. Agak lihat Prof. Jadi ya. Dan deskriptif aja seingat-ingatnya pasti Isan ya. Ingat-ingat ya, iya. Ya Al-Azharnya coba. Jadi biar orang baca itu seimbang, Mas. Seimbang. Siap. Ya, ini apa tadi tabel komparatif ya. Jadi aspek Islam seperti apa, Islam itu apa, yang struktur sentralistik ya. Ini Oke ya, paham Mas ya? Untuk ya, Prof. Ya, kemudian kesimpulan ya. Jelas, ringkas, reflektif, analisis ya. Ini yang penting menghasilkan tipologi yang menarik. Ya. Jadi institusi mapan dan gerakan ideologis. Al-Azhar institusi mapan ya. Kemudian gerakan ideologis. Dulu saya termasuk orang yang meraba-raba. Ya. Dan banyak orang meraba. Ini Nur Hidayah ini ini lembaga pendidikan ideologis. Tapi ketika Anda sebagai orang Nur Hidayah kemudian menulis ini gerakan ideologis, menarik kan gitu tuh. Ya, siap Prof. Saya kan tidak berani kan itu. Tapi ketika kemudian Anda menyampaikan ini adalah gerakan ideologis, wah ini terkonfirmasi kan ya. Ya kan? Saya dari dulu meraba-raba. Kok bisa gitu? Ideologis ini. Tapi kemudian Anda menjelaskan ideologisnya itu seperti apa. Bukan kan kemudian kan dulu orang curiga di ideologisnya itu kan lebih kepada apa ya kelompok tertentu yang berafiliasi. Itu kan tidak. Tapi kemudian Anda jelaskan di sini yang dimaksud dengan ideologisnya ideologisnya Nur Hidayah itu seperti ini. Orang itu ini ideologisnya itu afiliasi terhadap kelompok tertentu. Kan bayangannya seperti itu, Pak. Iya toh? Betul, Bro. Itu Anda kemudian menjelaskan bahwa ideologinya itu guru sebagai pejuang, bahkan guru kami itu ya pejuang SMA IT gitu, Bro, bukan guru gitu. Tapi kan bukan terafiliasi pada kita bebas ormas atau kepada partai tertentu. Ini kan curiganya kan seperti itu. Iya, betul, Bro. Partai-partai PKS ya. Kepada itu. Ya sebenarnya tidak ada masalah ya, cuman kan harusnya penjelasannya itu kan harusnya lebih mengarah kepada apa yang jenengan sampaikan itu. Oke, Prof. Berarti saya harus nulis ideologisnya di mana gitu saya jelasin lebih. Kan terus terang ya, banyak orang yang orang ini loh. Ini loh, ketika melihat Nur Hidayah ada yang mengatakan ini ada ini loh, semacam ya. Ini partai ini sekolah ideologis ini.
apa Anda riskan, bahaya. Tapi ini kok sekolah bagus kan gitu. Tidak apa-apa lah. Dulu itu tapi ini sekolah bagus. Itu jadi ada tapi ketika ini dijelaskan, ini akan lebih bagus dan menarik kan gitu. Oke. Ah, Siap, Prof. Itu pertanyaan masyarakat betul Mas. Ini Oke, sekolah oke. bagus tapi kok ada isu-isu seperti itu kan ya. Berarti malah ini saya publikasikan sekalian malah akan menjelaskan ke publik itu ya? Iya, Gitu. kalau ada jelas, apalagi Siap, dalam siap. disertasi, dibaca banyak orang Siap. itu malah iya, Jeng. kecurigaan itu. Terbantahkan. Ya ini selesai nih 2,5 tahun nih. Makasih, Prof. Mas Fauzi selesai, Mas Rizky juga selesai kan banyak ada di sekolahnya masing-masing, kampus masing-masing. Nah, tinggal nanti cari teori konsep ya yang membantu Anda untuk menjelaskan apa yang terjadi. Praktek-praktek di sana. Ya, tinggal dibutuhkan sebuah konsep teori besar yang mampu menjelaskan. Untuk menjelaskan itu nih. Kalau ini tidak dijelaskan berdasarkan sebuah konsep atau teori yang mapan, kan orang kan salah, itu kan cuman pendapat, cuma ya apologinya aja kan. Tapi kalau misalkan ilmiah, makanya nanti pada waktu pembahasan itulah pentingnya pembahasan dan nanti Anda hubungkan dengan teori-teori yang mampu menjelaskan itu semuanya kan itu. Dan saya yakin kan apa yang dilakukan Nur Hidayah itu kan juga dilakukan ada dilakukan di tempat lain. Ya betul. Pondok juga sama kan, Proof Perjuangan itu kan juga ada di pondok. Dilakukan di mana-mana. Iya, sama Prof. Kan cukup butuh penjelasan. Nah ini bagus nih Mas, apa namanya Mas Ihsan ini ya. Oke, terus sudah. Sudah ini ya. Itu apa namanya yang masukan saya ya. Yang lain-lain monggo dibaca lah tuh Mas Ihsan dan teman-teman lain mungkin bisa Prof menunda-nunda ini sebenarnya kok pekan kemarin udah disiapkan. Lupa aduh teman-teman insya Allah. Ini Mbak Fitria mungkin udah siap Prof untuk pekan depan. Oke, siap. Pekan depan tuh waduh. Ya nanti hari apa jamnya kita atur ya. Siap Prof. Sabtu depan saya ada di acara di UNS tuh ya. Kita atur waktunya aja, jamnya aja. Siap Prof. Oke, gitu teman-teman sekalian ya. Mungkin ada pertanyaan atau komentar. Kalau tidak ada, saya berharap untuk ke depan. Terima kasih Prof. Diajari cara menulis, kemudian berpikir sistematis, dan saya mendapatkan banyak hal di kuliah ini. Terima kasih sekali Prof. Dan tentang mimpi-mimpi, jadi itu juga step by step sudah mulai mendekat. Terima kasih Prof. Itu. Jadi kalau nanti untuk menjawab kecurigaan orang itu, tidak usah kita menjelaskan. Tolong baca saja disertasi saya, penelitian, riset saya, sudah selesai. Baca jurnal saya, itu sudah selesai. Mas Rizky juga, gimana sih pondok Amsilati itu? Baca disertasi saya, selesai itu Mas. Kemudian kritik-kritik apa-apa itu baca jurnal saya, artikel saya, selesai semuanya. Ya, itu ilmiah. Jadi bukan sekedar opini atau wacana, tapi ini sebuah hasil riset. Saya kira itu teman-teman sekalian ya. Saya berharap teman-teman terus semangat ya menyelesaikan 2,5 tahun. Ya. Siap, bismillah. Dengan mencicil, sama jangan sampai yang angkatan kemarin itu dari 7 dulu kan satu kelas isinya 7, yang lulus cuma 3. Masya Allah. Nah, ketika tinggal 1 sampai ada yang menangis itu, Pak tolong bantu saya Pak. Saya tapi karena sistem apa ya yang mencoretnya itu bukan manusia, bukan orang. Jadi di akhirnya dengan terpaksa ya. Dan sekarang ya, ketika dia DO oleh sistem itu dia tidak boleh menyelesaikan misalnya rename ya. Kalau dulu kan bisa rename
menyelesaikan di lembaga enggak, dia harus menyelesaikan di lembaga lain lagi. Jadi apa namanya terakhirnya itu misalnya dipakai dan itu kan mungkin jadi 1 tahun. Tega Anda banget, sudah Prof ya. Hah? Ini kan biar aturan bukan aturan dari kami ya, bukan dari UIN ya, tapi ini dari Kemenristek. Nah, sekarang pembimbingan saya, yang penting barang ada. Nulis kan enggak, saya gimana komentarnya? Yang penting barangnya ada, tulis aja nanti kan masukan nanti gitu. Saya dulu apa namanya disertasi saya selesai itu sampai disertasi revisinya itu sampai 50 kali. Jadi saya tulis disertasi 1, wah isinya macam terus disertasi 2 berubah lagi, disertasi berubah lagi. Memang begitu, setiap hari dibaca. Oh dulu apa kan juga kita khawatir toh, kadang apa namanya promotor kita itu balik lagi itu, baru disalahkan suruh kembali lagi kan gitu. Nah, kita punya, jadi sampai 50 tuh Mas. Jadi kalau kita lihat jadi apa jejak, ya harus begitu, harus mimpi. Ya, dan itu kan kepakaran Anda kan nanti di situ loh. Anda menjadi pakar di bidang itu. Ya, nanti Mas Rizky pakar kan ya Mas apa saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat ya. Saling support, saling mendoakan. Pak Iwan sehat selalu, semangat dari jauh ini. Yang terjauh Pak Iwan Sehat ini. terus. Sehat terus. Sehat terus. Oh, kelihatan sehat. Saya kalau paham suatu artikel nggak bakalan nanya, Prof. Oh. Itu gayanya ngenomi ya. Apa, Prof? Ngenomi tampil muda. Ush, mantap. Mantap. Istri saya 4, Prof. Gimana? Istri saya 4. Alhamdulillah. 1 istri 4 rasa biasa. Harus ini. Saya kira. Ya. Yang lain kalau enggak, yang lain jangan ikut-ikutan kalau udah gimana? Aduh. Bu Rusmi ini jangan diambil hati ini, teman-teman. Laki-laki itu kalau berkumpul lebih dari 1, Bu, 2 orang, 3 orang, udah omongannya ya ini Bu. Cuman ya. Tapi kelihatan, Prof. Kak Ros under pressing tuh. Mas Rizky jangan gitu, Mas Rizky. Suamiku namanya juga Iwan. Oh, si Abi itu Iwan namanya. Semoga suami Ibu Rizmi ini tidak mendengar. Agak disampaikan. Oke. Saya kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Bimbingannya. Insya Allah.